kemudian sinom rambut yang kecil-kecil di atas batuk itu masih dihukumi wajah. Kemudian yang kiri kanan sampai tonjolan kuping yang di depan itu, berarti depannya itu walaupun ada rambutnya itu juga wajah harus dibasuh. Kalau kepala yang mana? Di sini disebutkan kepala itu batasnya semua tempat yang ditumbuhi oleh rambut itu batasan kepala. Bahkan walaupun tidak ada rambutnya, misalnya belakang kuping yang warnanya putih itu juga masih dihukumi kepala. Jadi kalau yang bawah sampai leher itu di atas leher tempat tumbuhnya rambut. Jadi boleh, karena tadi disebutkan min syai'in, boleh dibasuh rambut yang di belakang kuping, misalnya sedikit, tangannya dibasahi kemudian diusapkan ke belakang kuping, apakah itu ada rambutnya atau kulitnya sama saja boleh. Atau yang di atas, misalnya di atas kepala, termasuk walaupun tidak ada rambutnya karena botak, sama saja. Yang penting itu masih batasan kepala secara umum. Jadi mim basaratir roksi kal bayadi kaya dene putih-putih alladzi waro al udhuni kang tetep ing dalem burine kuping. Jadi ini harus diperhatikan. Putih-putih yang ada di belakang kuping, maksudnya kulit yang tidak ditumbuhi rambut di belakang kuping, itu hukumnya sudah kepala. Tapi putih-putih yang ada di depan kuping, walaupun depannya masih ada rambutnya sedikit, itu juga tetap dihukumi sebagai wajah. Bedanya seperti itu. Au min sa'rihi. Ini au, jadi boleh yang diusap itu kulitnya langsung. Au min sa'rihi, utawa saking rambute mutawaddi. Au min sa'rotin, utawa saking rambut siji minhu saking mutawaddi. Lil ayati krono ayat. Dasarnya ayat juga, semua dasar ayat berarti kuat. Di sini disebutkan sa'rihi, sa'run berarti banyak. Kalau sa'rotun itu hanya satu boleh. Jadi misalnya kita pada saat wudhu, waktu mengusap kepala, itu yang kita usap cuma satu rambut, itu juga masih dihukumi sah. Yang penting rambut tersebut ada di atas batasnya kepala. Ma'ama sartani barang, ini tambahan, kalau tadi kan lil ayat dasarnya, kemudian ini hadis. Ma'ama sartani barang soha kang soheh opema min mashihi, nyatane saking ngusape njeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binasiatihi kelawan bun-bunane njeng Nabi. Njeng Nabi pada saat berwudu mengusap ubun-ubunnya, itu juga dihukumi sah. Makanya tadi disebutkan kalau masalah mengusap sebagian kepala itu yang penting semua bagian terserah, sedikit atau banyak tidak masalah, yang penting masih ada pada batas-batasnya kepala. Wala imamatihi, wala imamatihi lan ing atase serbane njeng Nabi. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya disebutkan ma soha. Di samping kita mengikuti ayat secara langsung, membasuh kulit kepala ataupun rambut yang ada di kepala,
kita juga boleh mengikuti yang dikerjakan Nabi dengan cara membasuh ubun-ubun, mengusap, bukan membasuh, mengusap ubun-ubun. Bahkan ala imamatihi, mengusap serbannya yang Nabi. Jadi serban yang ada di atas kepala itu diusap, tidak perlu dilepas. Kalau kita memakai kopiah, ya kopiahnya bisa. Tapi kalau kelihatan rambutnya, walaupun itu yang di belakang kuping, ya yang di belakang itu saja. Tidak perlu dicopot, itu juga sudah dihukumi sah mengusap sebagian kepala. Wa inama tudzi'u, lan angin pestine nyukupi opo mashu sa'ri ro'si, ngusap rambute sirah. Ini yang harus diperhatikan, terutama yang perempuan-perempuan atau laki-laki yang gondrong. Wa inama yudzi'u, lan angin pestine nyukupi opo mashu sa'ri ro'si, ngusap rambute sirah. Syaratnya ingkana lamun ono opo sa'run iku dakhilan manjing fi khatihi ing dalem batese roksun. Ini yang harus diperhatikan kalau kita mengusap rambut. Dihukumi sah mengusap rambut kepala itu apabila rambutnya tersebut masih termasuk pada batasan kepala. Nah, ada. Misalnya itu yang gondrong itu, kalau yang dibasuh yang di leher tidak boleh. Jadi harus ngerti ini. Jadi harus di atas kepala. Jadi kalau untuk mengukur sampai seberapa, ya rambutnya ini dilepas semua. Yang kiri jatuh ke kiri, yang kanan jatuh ke kanan, depan ke depan, belakang juga ke belakang. Terus kita tarik garis dengan tumbuhnya rambut yang ada di kepala. Itu. Kalau di bawahnya itu tidak termasuk, kalau masih di atasnya tempat tumbuhnya rambut yang paling bawah, misalnya kalau yang di leher juga yang paling bawah, itu masih bisa digunakan untuk membasuh sebagian rambut. Berarti yang atas lebih panjang, ya benar seperti itu. Yang atas lebih panjang, tapi yang bawah lebih pendek karena batasnya tempat tumbuhnya rambut. Sudah barang tentu ini juga tempat tumbuh rambut yang umum. Nanti kalau lehernya ada rambutnya terus di situ boleh, ya enggak boleh. Jadi semua batasan-batasan ini untuk yang sifatnya umum. Jadi harus yang ingat-ingat ingkana dakhilan fi khaddihi. Harus masih di lingkaran kepala. Kalau perempuan berarti sampai ke bahu, kemudian yang saya basuh yang ada di bahu saja, yang atas enggak usah, enggak boleh. Jadi harus rambut yang terletak di kepala, bukan yang di bawah. Fi khaddihi itu ketentuannya. Bikhaisu layah ruju. Bikhaisu layah ruju kelan sekira ora metu opo almamsuhu rambut kang den usap aniroksi saking sirah bil maddi kelawan den dawaaken min jihatin nuzulihi saking arah-arah tumurune sa'run min ayi janibin saking endi-endine arah kana tinemu opo ayun. Tadi sudah dijelaskan dengan gambaran rambut yang dibasuh itu tidak keluar dari batasan kepala dari semua arah turunnya rambut. Jadi kalau yang depan ya dijulurkan ke depan, tidak boleh yang depan sini terus ditarik ke belakang, diukur dengan rambut yang ada di atas leher, tidak boleh itu. Jadi depan ya harus di depan, nanti terlalu panjang. Sudah keluar. Wa yudzi'u lan nyukupi
Apa ghasluhu masuh ing sakrun. Tadi kan disebutkan mashun, bukan ghuslun. Cukup diusap. Tapi sebenarnya seandainya kita basuh, airnya mengalir, itu juga diperbolehkan. Yudzi'u. Waballuhu lan neles-nelesi sakrun. Bila karohatin kelawan tanpa makruh. Jadi boleh. Tidak harus diusap, tapi dibasahi juga diperbolehkan. Di sini malah disebutkan bila karohatin. Jadi terserah, kalau ingin kelihatan basah boleh, tapi kalau ingin tetap seperti kering cukup tangannya dibasahi dengan air yang masih mutlak, belum digunakan, kemudian diusapkan ke kepala. Walaisa lan ora ana opo al udhunani kuping loro iku minhu setengah saking roksun. Jadi kuping bukan kepala. Tapi juga ada yang menyebutkan kalau kuping itu kepala, berarti ada beberapa pendapat. Di sini yang kita bahas dianggap tidak kepala, bukan kepala. Wa khabarul udhunani utawi hadis al udhunani ilakhirihi. Al-udhunani utawi kuping loro iku minaroksi setengah saking sirah iku dhaifun dhaif apa khobar. Jadi dibantah di sini. Ada hadis yang menyebutkan bahwa kuping itu termasuk kepala, itu termasuk hadis yang dhaif, tidak bisa digunakan untuk hujjah. Jadi tetap kuping bukan kepala, juga bukan wajah. Al-khamisu dai kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini. Masuh sikil loro. Kalau tangan sudah dibasuh semuanya dan yang harus diperhatikan masalah tangan itu di kuku. Masalah kuku ini sangat rawan. Harus diperhatikan apakah sudah terkena air semua, apakah pangkal kukunya ada kotoran apa tidak, itu yang harus diperhatikan, karena kalau ada kotorannya otomatis tidak bisa kemasukan air, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini yang perlu berhati-hati dalam melakukan wudhu. Bahkan kalau ada yang robek, tadi kan sudah disebutkan gitu, juga harus basuh. Tangannya kapalan misalnya, itu juga harus dibasuh. Dicari bagian mana yang belum terbasuh. Harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, kemudian ada yang tidak terbasuh walaupun sedikit, itu hukumnya tetap tidak sah wudunya. Ar-rabi'u dai kang kaping 4. Al-khamisu dai kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini, masuh sikil loro. Mal ka'baini sartane bolok loro lil ayati krono ayat. Semua dasarnya adalah ayat. Rijlain ma'al ka'bain. Jadi kaki sampai mata kaki. Wa huma utai karone rijlain, ka'bain. Jadi yang dimaksud ka'bain, mata kaki, itu apa? Iku al-admani balung loro annati'ani kang mentol karone inda mafsilis saki ing dalem ros-rosane kentol wal kodami lan delamaan. Itu pengertiannya. Ka'bain itu tulang yang menonjol yang terletak antara betis dengan telapak kaki. Sudah jelas kalau yang ini. Kalau tidak punya, lurus seperti bambu gitu kakinya, dikira-kirakan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang berbeda dengan yang umum, semua
diperkirakan. Umumnya di situ berarti ya di situ. Berapa senti bisa ditarik dari bawah misalnya seperti itu.